Ya pemirsa, ada kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Seorang suami di kota Parepare, Sulawesi Selatan membunuh istrinya di tengah jalan dan bahkan disaksikan adik korban. Warga Jalan Samparaja, kota Parepare ini geger setelah seorang warga melapor melihat seorang wanita tergeletak tanpa nyawa. Belakangan diketahui korban bernama Selvi ini seorang ibu muda berusia 17 tahun. Korban informasinya atau dugaannya dibunuh oleh suaminya sendiri. Jenazah korban dibawa ke rumah sakit untuk divisum, sementara tersangka menyerahkan diri ke polisi. Baik, menarik untuk kita dalami lebih lanjut mengenai motif dan latar belakang kalau benar itu sang suaminya yang menghabisi nyawa korban ya. Ini sudah bersama kita ada Ajun Komisaris Besar Polisi Weli Abdillah selaku Kapolres Parepare. Selamat pagi Pak Kapolres. Assalamualaikum Pak Kapolres. Selamat pagi. Ya Pak Kapolres, kronologis singkat seperti apa Pak Kapolres? Lalu apa latar belakang yang mendasari ya pembunuhan ini? Kronologisnya itu pada kemarin 2 hari yang lalu kami menerima laporan dari seorang masyarakat ada ditemukan wanita terletak di jalan. Kemudian tim atau PKT mengecek kejadian tersebut dan benar ditemukan adanya wanita yang sudah meninggal dunia. Yaitu di Jalan Ketilang, Keraja, Pasar. Kemudian cek ada beberapa luka tusukan pada korban yang diduga memang satunya adalah korban sendiri. Kemudian sejauh ini Ya Pak Kapolres, sejauh ini apakah ada informasi dari terduga tersangka ini, apakah motif dibalik pembunuhan tersebut Pak? Apakah memang selama ini komunikasi antara korban dan juga tersangka ini ada cekcok semacam itu? Memang korban diduga oleh pelaku ada selingkuh dengan laki-laki lain. Itu yang mengakibatkan tersangka tega untuk membunuh jatuh. Apa hubungan antara pelaku yang saat ini berstatus tersangka dengan korban? Suaminya. Jadi artinya apakah memang pernikahan tersebut dilakukan secara sah? Pak Kapolres, kami terganggu mendengar suara Anda, Pak. Bisa diulang, Pak? Karena kami juga butuh konfirmasi apakah sebetulnya ini memang betul suami istri secara sah, karena banyak informasi yang simpang siur di sini. Ada yang kemudian mengatakan juga memang hubungan dengan keluarga tersangka juga ada gangguan di sana. Kita butuh informasi mengenai hal ini untuk merujuk motif utama dari tersangka membunuh istrinya sendiri, Pak Kapolres. Baik, memang ini adalah istri mudanya dari tersangka. Kita itu juga dibenarkan oleh istri tuanya bahwa yang korban ini adalah istri mudanya. Kemudian memang sudah beberapa hari terjadi pertengkaran menurut keterangan keluarga dari korban ini. Oke, Pak, pertengkaran terjadi karena hal-hal apa saja mungkin? Selain puncaknya adalah tudingan perselingkuhan istri muda tersangka ini, Pak. Cuman itu yang menjadi karena ada suatu kata-kata yang masih kita juga perlu klarifikasi lanjut yang membuat tersangka ini emosi sehingga mengambil tindakan penikaman terhadap istri mudanya. Pak Kapolres, mengingat penikaman bertubi-tubi yang dilakukan oleh tersangka terhadap istri mudanya ini dilakukan di jalan raya. Betul, ya Pak ya? Di tempat terbuka. Apakah memang ada indikasi ini sudah direncanakan oleh tersangka?
Ini masih kita dalami, namun kalau kita lihat profesinya dan kebiasaannya, ini nanti kita kaitkan dengan apakah ini direncanakan atau tidak. Cuman dugaan sekarang ini kita belum bisa mengambil kesimpulan bahwa ini sudah direncanakan. Oke, korban dan juga tersangka ini sudah berapa lama berumah tangga, Pak Kapolres? Mereka berhubungan kurang lebih keterangan dari istri tuanya adalah 2 tahun. Oke, baik. Kalau sejauh ini dari latar belakang tersangka sendiri, apakah ada jejak kriminal misalnya? Kalau jejak kriminal tidak, karena selama ini juga dia dasarnya adalah tadinya tukang batu, kemudian sekarang adalah juru parkir. Juru parkir. Profesi sang istri apa, Pak Kapolres? Kalau istrinya biasanya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga ya. Baik, sejauh ini pasal yang diterapkan terhadap tersangka Pak Kapolres? Untuk pasal sementara ini kita duga dulu 338, nanti perkembangannya kalau memang kita dapatkan alat bukti untuk 340 atau pembunuhan berencana, nanti kita terapkan pasal tersebut. Ya, untuk ancaman hukumannya Pak Kapolres? Untuk ancaman hukumannya 12 tahun ke atas. 12 tahun penjara. Oke, ya ini masih berlanjut lah ya proses hukumnya. Terima kasih AKBP Weli Abdillah, Kapolres Parepare atas informasinya pagi hari ini. Salam sehat untuk Pak Kapolres, terima kasih. Salam sehat untuk semua juga. Baik, terima kasih Bapak. Ya pemirsa, usai jeda kami masih akan kembali dengan topik dialog utama kita. Adanya kemudian peningkatan angka COVID-19 yang kemudian kalau ditelisik lebih dalam ini munculnya dari klaster sekolah. Apakah ada kaitannya dengan pembelajaran tatap muka yang saat ini presentasinya semakin meningkat? Kita akan bahas sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.